nggak sebentar. Jadi yang kita baca itu subhana rabbiyal azim wa bihamdihi itu cuma pembukaannya doang. Pembukaannya doang itu pujian haknya. Dari mata kita bisa melihat sekeliling kita. Dari mata kita bisa kenal dengan anak istri kita. Susah. Ayo. Berapa banyak nikmat Allah yang Allah kasih sama kita. Dari bangun tidur sampai sekarang. Coba. Nah ini. Kita nggak usah ikut jauh-jauh karena nikmat Allah yang Allah kasih kepada kita. Mata kita paham posisi kita ini dengan Allah kayak apa sebenarnya. Sehingga ketika Allah panggil itu kita langsung tergerak. Ya Allah, ini Allah yang panggil. Kalau presiden nanti manggil kita aja kita langsung mendekati presiden, langsung kita nyamperin presiden. Kalau lurah manggil kita langsung kita datang ke kelurahan. Ini yang manggil Allah. Coba gerakin hati kita. Ini Allah yang manggil, yang begitu. Sebenarnya gini Pak, kajian kuantum sholat ini pada dasarnya adalah kajian tentang
mengambil dari kerisauan saya ketika saya melihat begitu banyak di antara kita yang ternyata belum paham betul mengenai sholatnya. Banyak dari kita yang fisiknya sholat, tapi sesungguhnya tidak sholat. Seperti yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, kata Nabi, "Min qaimin laisa lahu illa." Berapa banyak orang yang berdiri ngerjain sholat, fisiknya ngerjain sholat, seolah-olah dia mengerjakan sholat, tapi ternyata dia nggak sholat. Ternyata dia nggak dapat apa-apa kecuali cuma capek doang. Nah ini, ya. Sehingga saya punya risauan tersendiri bahwa perlu kiranya ini disampaikan kepada jemaah. Sebenarnya apa sih sholat itu? Ada apa Allah berikan kita perintah sholat? Bahkan perintah sholat ini diwajibkan sama Allah. Seolah-olah Allah menekankan ini harus benar-benar jangan sampai ditinggalin. Ada apa? Kan banyak ibadah-ibadah lain. Sedekah nggak wajib. Ya. Haji kalau kita mampu silakan berangkat. Umroh kalau mampu ada uangnya berangkat. Tapi sholat ini ibadah yang benar-benar Allah wajibkan, bahkan hampir tidak ada udzur syar'i. Orang puasa kalau nggak buat puasa boleh nggak puasa. Orang haji kalau nggak mampu, nggak ada kemampuan untuk secara finansialnya, secara fisiknya berangkat haji, wajib. Orang bayar zakat kalau memang nggak sampai haulnya, nggak apa-apa bayar zakat. Tapi sholat dalam keadaan apapun, bahkan sampai kita dalam keadaan sakit, itu kita nggak bisa sholat. Kalau nggak sanggup berdiri, ya duduk. Nggak sanggup duduk, ya tidur. Nggak sanggup tidur masih nggak bisa bergeraknya, dan cukup pakai isyarat. Sampai dalam keadaan posisi pakai isyarat pun Allah masih mewajibkan kita sholat. Ada apa sebenarnya maksudnya? Nah ini akan kita bahas pada pagi hari ini, Pak. Esensi tentang sholat kita sebagai seorang muslim. Apa sebenarnya sholat? Ya, ini kan banyak dari kita belum kenal sama sholat, sehingga banyak ini mana? Antara dalam situ sampai keluar. Ya, ini kan kenapa banyak kita ini yang usianya udah lebih dari 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun dan sebagainya, itu masih segan ngerjain sholat, masih gak pengen ngerjain sholat. Ini kan permasalahannya karena kita gak kenal sholat itu apa. Ada pepatah mengatakan apa? Gak kenal maka gak cinta. Gak cinta gak sayang. Orang gak mengerjain sholat karena memang belum tahu sholat itu apa. Cuma tahunya kewajiban yang harus kita kerja setiap hari 5 waktu sehari keluar. Padahal Allah kasih sholat ini bukan sekedar kewajiban. Allah kasih sholat ini sebagai fasilitas hidup buat kita sebagai seorang muslim. Bahkan kalau ada orang yang pengen hidupnya sukses, Allah sudah memberikan gambaran kepada para sahabat Rasulullah, ini sholat sebagai kunci kesuksesan hidup. Nah, inilah makanya ada kajian namanya kuantum sholat. Salah satunya adalah bagaimana saya pengen menggugah orang-orang yang belum mau sholat ini biar mau sholat dia tahu. Meskipun nanti di satu sisi ini memang ada kajian khusus namanya kuantum. Kuantum sholat ini adalah bagaimana cara orang mempercepat berbagai macam problem kehidupannya sehingga dapat cepat selesai. Ketika punya tujuan hidupnya bisa cepat tercapai. Ini ada triknya, Pak. Dan semuanya dalam sholat. Bahkan dalam kajian rumah tangga, kajian
kemudian ekonomi, semuanya ada dalam sholat. Kalau di kajian saya ini di kuantum ini saya buat segmennya macam-macam. Ada segmen buat pengusaha, ada segmen buat pelajar, ada segmen buat ibu rumah tangga. Semuanya tujuan sebenarnya bagaimana mengajak orang untuk ayo sholat, dan yang sudah sholat ayo perbaiki sholat. Baik. Salat dan salam kita sampaikan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW. Namun dalam salat kita sampaikan kepada beliau. Kita semua yang hadir pada hari ini, pada pagi hari ini mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Baik syafaat di dunia maupun syafaat di akhirat. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo kita tenang salat kita. Biar kita tenang salat kita seperti apa. Kita mulai dari firman Allah Subhanahu Wa Taala yang ada di dalam surat Al-Kautsar. Allah berfirman dalam surat Al-Kautsar, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kata Allah, inna a'tainakal kautsar. Sungguh kata Allah, aku ini sudah begitu banyak memberikan nikmat kepada kalian. Aku telah memberikan apa yang kalian inginkan. Aku telah begitu banyak memberikan apa kebahagiaan kepada kalian. Aku telah memberikan begitu banyak materi-materi kepada kalian. Kalau kita bicara nikmat Allah nih, berapa banyak nikmat Allah yang sudah dikasih sama kita? Ada yang bisa gitu? Ada yang bisa gitu? Nikmat Allah yang Allah kasih kepada kita, nggak usah jauh-jauh. Nikmat Allah yang Allah kasih sejak dari kita bangun tidur sampai sekarang. Sampai sekarang kita ada di masjid yang mulia ini. Coba kita ingat. Nikmat apa yang Allah kasih sama kita? Nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Sejak kita bangun tidur bisa duduk di pinggir tempat tidur. Kalau kita bandingkan sama orang yang kurang beruntung, kan? Berapa banyak orang yang tidur, bangun tidur badannya masih sakit, bisa masjid. Yang asam urat, bukan main kalau kena urat. Bangun tidur asam urat tenung. Di bangun tidur aja juga enak. Berapa banyak orang yang tidur, ketika bangun tidurnya di rumah, bangunnya di rumah sakit. Berapa banyak orang yang bangun tidur ternyata bangunnya di rumah sakit. Kita yang hadir di sini bangun tidur bisa wudu, bisa mandi, bisa berangkat sampai ke masjid, duduk sholat subuh berjamaah, dan alhamdulillah bisa sama-sama ikut kajian subuh. Coba dikurangi satu aja nikmat kita. Allah tutup mata kita, kita bangun tidur gak bisa lihat. Bisa gak kita masjid? Susah kita masjid. Tadi itu Allah kurangi nikmat kita satu, Allah kasih kita asam urat, kagak bisa kita masjid. Susah. Hari ini berapa banyak nikmat Allah yang Allah kasih sama kita dari bangun tidur sampai sekarang. Nah ini kita nggak usah ikut jauh-jauh nikmat Allah yang Allah kasih kepada kita. Mata dari kita, mata yang Allah kasih sama kita, itu begitu berapa banyak nikmat dari matanya. Dari mata kita bisa lihat sekeliling kita. Dari mata kita bisa kenal dengan anak istri kita.
Dengan mata kita bisa berjalan dari rumah ke masjid, gak pakai nabrak-nabrak. Dengan mata kita bisa melihat pemandangan-pemandangan yang indah. Dengan mata kita bisa tahu perbedaan warna merah, biru, kuning, hijau dan sebagainya. Dengan mata ini kita bisa tahu bentuknya uang kayak warnanya kayak gimana, nilainya seperti apa. Bahkan dalam satu riwayat itu kalau dibanding-bandingin Pak dengan nikmat Allah, itu nikmat satu mata ini Pak, nikmat sebelah mata ini yang Allah kasih sama kita, itu belum sebanding dengan ibadah kita 500 minggu. Itu tadi baru dari bangun tidur sampai sekarang beribadah nikmat Allah yang Allah kasih pada kita. Sekarang bagaimana nikmat Allah kalau kita mau hitung dari sejak kita lahir sampai sekarang? Itu berapa banyak nikmat Allah yang Allah kasih pada kita. Dari sejak kita lahir sampai sekarang, kita lahir keluar dari perut ibu kita, Allah langsung kasih kita nikmat. Nikmat apa yang pertama kali Allah kasih sama kita? Nikmat hawa, nikmat udara. Lahir pada kandungan ibu kita bisa menghirup udara sendiri. Bisa menghirup udara. Jantung kita berdetak dengan sendirinya. Tidak pakai perintah. Keluar dari kandungan ibu kita, Allah langsung kasih kita rezeki berupa ASI. Tidak perlu nyari sendiri. Coba kita baru lahir dari perut kandungan ibu kita suruh nyari ASI sendiri, repot ya. Keluar brojol dari perut ibu kita, terus kita disuruh nyari ASI sendiri, tidak bisa. Tapi Allah siapkan dari ibu kita itu ASI untuk kita menjadi makanan kita sehari-hari. Nah ini pernah kita ngomong gitu. Ini salah satu nikmat Allah yang kalau kita mau hitung, ayo kita lihat. Tidak bisa nggak nikmat Allah. Lalu pernah kita oksigen? Oksigen yang kita hirup sehari-hari ini, yang sampai sekarang masih kita hirup, pernah kita hitung berapa oksigen yang kita hirup? Nah ini hitungannya. Saya pernah buat hitungan ini. Itu oksigen yang kita hirup Pak, sehari itu 2.200 liter. Ya, 2.200 liter oksigen per hari. Kalau Allah mau hitung-hitungan sama kita ya, misalnya Allah mau hitung-hitungan nih sama kita nih, dari nikmat-nikmat yang Allah kasih, oksigennya Allah hitung. Kalau seandainya satu oksigen itu per liternya terhitung 25.000 Pak, maka sehari itu, ini hitung-hitungan yang saya buat, ini 5.500.000 per hari. Satu hari Pak. Kalau Allah mau hitung-hitungan sama kita juga, itu kita di ujung hari duit 5.500.000 per hari. Satu orang doang. Buat diri kita berapa? Kalau anak kita 10, kita 10 dah. Belum cucu, belum cicit. Ya. Itu 5.500.000 hari. Kalau dikali sebulan, itu hitung-hitungannya sekitar 165 juta. 165 juta per bulan kalau Allah ngomong lagi. Pakai apa bayar juga. Sebagai kontrak kayak gitu. Kontrakan 10 pintu kalau satu pintunya 500.000, paling cuma 5 juta per bulan saja. Pakai gaji, dia juga dapat duit. Taruhlah gaji yang paling tinggi 25 juta, 30 juta. Kalau kita buat bayar sendiri aja Pak, 165 juta per bulan kita bisa sanggup Pak bayar. Baru kita doang, belum keluarga kita yang lain. Kalau setahun itu sekitar 2 miliar. Coba. Untungnya kita punya Allah, Rabb yang Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Sayang
Allah nggak minta tuh, Allah nggak nuntut dari kita. Coba dah, kalau tahunnya 2 miliar kali umur kita sekarang, umur kita berapa tahun? Ya, ini baru oksigennya Tuhan. Baru oksigennya Tuhan. Tadi nikmat mata kita bermasalah. Sehingga pantas kalau Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kita mau menghitung nikmat Allah itu kita tak sanggup. Nih, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Tak sanggup kita menghitung nikmat Allah. Belum nikmat tangan, sebelah tangan, belum jari-jari, belum ada sisi-sisi yang ada di jari, belum lagi sikunya. Ini semua nikmatnya semuanya ada manfaatnya. Mata, belum matanya, alisnya, pelupuknya, dagu, ini mulut bisa mencap makanan enak, rasain makanan enak, bisa ngomong, bisa bicara. Ya. Sehingga begitu banyak nikmat Allah yang Allah sudah berikan kepada kita. Allah katakan dalam surat Al-Qur'an tadi, inna a'tainaka al-kautsar, sungguh aku telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kalian. Belum permintaan. Tadi nikmat yang Allah kasih kepada kita. Sekarang kita ikut permintaan kita. Adakah sampai hari ini permintaan kita yang belum Allah realisasikan? Kita minta pekerjaan, Allah kasih pekerjaan. Allah minta istri kepada kita, Allah kasih istri yang sesuai dengan kehendak dan kemauan kita. Ada di sini yang dikasih istri yang tidak sesuai dengan kehendak kita. Ada nggak dikasih istri yang tidak sesuai dengan kemauan kita? Kalau ada, berarti salah pilih. Ya. Allah berikan juga. Kalau kita minta anak, Allah kasih anak kepada kita. Allah pengen kita punya keturunan, biar menjadi kebanggaan kita, biar jadi penghibur hidup kita. Allah kasih anak. Ya. Allah kasih kecukupan, kasih penghasilan, pendapatan, pasangan hidup dan lain sebagainya. Allah kasih sama kita. Sehingga kalau kita ingat-ingat, kalau kita pikir-pikir, ada enggak nikmat Allah yang Allah belum kasih kepada kita? Rasanya enggak ada. Semuanya yang Allah kasih. Sehingga pantas kalau Allah mengatakan bagi ayyala'i rabbikuma tukadziban. Mana lagi nikmat yang aku belum kasih kepada kalian? Mana coba permintaan yang Allah belum realisasikan kepada kalian? Kalau kita istri, aku kasih istri. Kalau kita pekerjaan, aku kasih pekerjaan. Kalau kita rumah, aku kasih rumah. Minta mobil, aku kasih mobil. Minta jabatan, aku kasih jabatan. Semuanya aku berikan kepada kalian. Bahkan yang tidak kalian minta, aku kasih. Maka dalam tulisan tadi, dalam surat Al-Qur'an, Allah berfirman, inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika. Dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, dari sekian banyak permintaan yang Allah realisasikan buat kita, Allah wujudkan buat kita, Allah tak hitung-hitungan buat kita. Allah cuma minta dua dalam surat Al-Kautsar. Apa kata Allah? Fasholli, kata Allah, sholat. Allah cuma minta kita sholat. Nah ini kan permasalahannya. Kenapa dari masih banyak di antara kita yang masih belum mau sholat? Padahal Allah begitu banyak memberikan kita nikmat, triliunan nikmat, Pak. Bukan lagi miliaran nikmat yang kita terima. Permintaan-permintaan itu kalau kita hitung dari mulai kecil sampai sekarang, berapa banyak permintaan yang Allah sudah realisasi, Allah sudah berikan semuanya. Kalau dihitung dari triliunannya itu, Allah cuma minta buat masa sih kita kasih. Allah cuma minta kita sholat. Tuh.
Fasholli li rabbika wanhar. Sholat dan berkurban. Berkurban ini menurut para mufassir, ada mufassir yang mengatakan bahwa kurban ini kurban ketika kita melaksanakan hari raya Idul Adha. Kurban yang dipotong pada hari raya Idul Adha. Sebagian lagi mufassir mengatakan kurban ini kurban dan waktu untuk ibadah pada Allah. Nah, ini sholat yang diberikan Allah sama kita, Pak. Yang Allah berikan kepada kita, bukan buat kita, Pak. Sholat yang diberikan Allah, yang Allah berikan kepada kita, yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW di tempat yang mulia, ya. Ini kan sholat kita ini, Pak. Sholat yang diberikan kepada kita melalui baginda Nabi Muhammad SAW, ini sholat yang paling mulia. Berbeda dengan sholat yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Musa. Berbeda dengan sholat yang diberikan Allah kepada nabi-nabi yang lain. Sholat yang diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi yang lain, itu perintahnya turun ke bumi. Nabi Musa bercakap-cakap kepada Nabi Musa bercakap dengan Allah melalui kalamnya. Maka Nabi Musa dikatakan kalam Allah. Tapi ketika Allah memberikan perintah sholat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, itu Allah tak turunkan di bumi, Pak. Allah panggil Rasulnya. Allah panggil Nabi Muhammad naik ke tempat yang mulia. Di satu tempat yang mulia, tempat yang kita kenal namanya Sidratul Muntaha. Bukan tempat sembarangan. Bahkan dalam riwayat mengatakan Rasulullah naik dari langit pertama, langit kedua sampai langit ketujuh, sampai nanti ketemu dengan nama Sidratul Muntaha. Tuh. Yang memberikan ini Roh. Yang memberikan sholat ini adalah Roh Allah, Roh yang Maha Mulia. Tidak ada Tuhan yang lebih mulia kecuali Allah. Bahkan Allah berfirman, Allah mengatakan innani anallah. Sungguh aku ini Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Fa'bud. Maka beribadah kepada aku. Nanti lihat kalau di Quran terjemahan artinya begitu. Maka beribadah kepada aku. Maka menyembahlah aku. Padahal kalau kita mendalam artinya, Pak, dari kata tafsir-tafsir yang kita pelajari, itu tafsirannya lebih menyentuh begini, Pak. La ilaha illa ana fa'bud, maka menghambalah kepada. Nah, ini kan begitu. Kenapa kita sejauh ini selama ini ketika ada berkumandang seolah-olah kita cuek. Padahal ini panggilannya bukan panggilan sembarangan. Ini panggilannya yang panggil Allah. Kenapa kita cuek? Kenapa ketika sholat kita seolah-olah menjadi hal yang biasa-biasa aja? Ketika sholat kita tidak khusyuk, tidak menghadirkan Allah dalam sholat, karena kita sendiri tidak kenal sama Allah. Dalam kajian waktu sholat ini, saya ada kajian khusus nanti. Kajian bagaimana kita kenali sholatmu sebagaimana kalian mengenal Tuhan. Kita banyak yang tak paham sholat. Ini kalau kajian di Gus Disko ini ada kajian namanya Ma'rifatullah. Saya ambil potongan sedikit masuk dalam waktu sholat ini. Itu sesungguhnya kenapa kita sholat ini ketika dipanggil sama Allah kita nggak buru-buru sampai. Padahal yang panggil Allah. Karena kita nggak tahu Allahnya. Coba Bapak dipanggil sama Presiden, Pak Tejo juga sini. Kira-kira kita mendekati Presiden atau mampu? Atau tidak cuek aja? Gak usah Presidennya, Pak Lurah, Pak Tejo juga sini. Dan
Kira-kira kita datang ke kelurahan apa kabur atau lari menjauh atau bahkan cuek aja gitu. Kalau jadi wakil presiden, apalagi presiden dari kita, itu nggak mungkin kita lari dari presiden. Wow, ini mas, itu pasti kita lari dari presiden. Nggak mungkin kita berbalik, nggak mungkin kita menjauh dari presiden. Ini kita setiap waktu Pak, yang panggil Allah. Yang panggil Allah dan Allah panggil itu bukan sekedar panggil. Allah panggil kita itu untuk datang kepadanya, untuk ayo hambaku, silakan kamu curhat, punya masalah apa? Kamu punya problem hidup apa yang kamu belum selesaikan? Sini datang kepadaku. Bilang, lapor. Di mana lapornya? Ya, sholat. Banyak dari kita sendiri ini belum karena nggak ngerti masalah sholatnya, nggak ngerti sholat itu, sehingga kita belum bisa cara pakainya sholat. Kita nggak ngerti pakai sholat pakai apa. Padahal Pak, sholat yang kita kerjain sehari-hari ini, Bapak punya keperluannya apa? Itu dalam sholat. Allah yang mengatakan, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Hai hamba-hambaku, sini minta tolong kepadaku. Minta tolong kepadaku dengan sholat. Coba ingat. Bapak kalau sakit yang diingat pertama kali ya. Sakit yang pertama kali datang pasti dokter. Pernah nggak kita sakit ambil wudu kemudian sholat 2 rakaat? Yang pertama kita datangin Allah. Hampir kebanyakan dari kita kalau sakit ingatnya dokter. Pasti kalau nggak ingat dokter minum obat. Padahal yang nyembuhin penyakit kita ini bukan dokter. Yang bikin kita sehat kayak sekarang ini bukannya obat, bukannya vitamin, tapi karena Allah yang memberikan kita sehat. Allah yang memberikan kita kesehatan. Allah yang memberikan kita kesembuhan. Tapi kita nggak datang kepada Allah. Nah inilah sebenarnya sholat ini bukan cuma sekedar sebagai kewajiban kita, tapi kenapa kita harus sholat? Yang pertama, sholat ini adalah kunci dari amal-amal kita, password dari amal-amal yang kita kerjakan. Nanti Pak, di yaumul hisab, pada saat kita bisa berhadapan dengan Allah, ya, itu hal yang pertama ditanyakan oleh Allah itu sholat kita. Kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama nanti ketika dia hisab, yang pertama kali tanya itu adalah sholatnya dulu. Kalau sholatnya beres, sholatnya baik, sholatnya betul, maka ibadah-ibadah yang lainnya insya Allah semuanya bagus. Tapi kita tak sholat, kita cuek dengan sholat, atau bahkan kita sholat tapi sholatnya lalai. Sholatnya setahu-tahu kita aja. Maka ketika memang kita tidak sholat ketika yaumul hisab, ada dua. Ya, ada dua. Hisab itu ada dua. Ada yang mengubah syarat yang paling utamanya ini, yang paling mulia ini, yang paling hebatnya, mengubah syarat di jannah. Nah gitu. Kalau kita bagus sholatnya, baik sholatnya, ada kemungkinan kita bisa langsung masuk dalam surganya Allah. Mengubah syarat di jannah. Tapi kalau kita tidak sholat, sehebat apapun ibadah kita, sehebat apapun sedekah kita, haji berkali-kali, umroh berkali-kali, sedekah paling banyak, zakat paling besar, tapi kita tidak sholat, Pak, sia-sia semua amal ibadah kita. Tidak sholat, sholatnya rajin, ribuan setiap hari, tidak sholat, basyarah finnar. Kita tidak sholat.
ngajar, nanti hujan melihatnya belum ngajar, coba di rumah sambil ada cemilan, ada minuman, itu gampang banget sih otaknya. Memang itu psikologisnya manusia kayak gitu. Ya. Yang kedua, sholat itu sebagai fasilitas hidup kita. Ini sholat fasilitas yang Allah kasih. Yang pertama untuk problem solving. Kalau kita punya masalah apapun, Bapak punya hutang belum bisa bayar ke orang, perusahaan lagi bangkrut, lagi jatuh, pengen bangkit lagi, punya masalah di kantor, punya masalah dengan anak, punya masalah dengan istri, dengan keluarga, dengan bos dan lain sebagainya. Ini kuncinya sholat. Apa kata Allah? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah karena dia melaksanakan sholatnya, kan gitu. Ya. Salah satu indikasi orang takwa itu karena mengerjakan sholat. Ya. Kalau engkau bertakwa kepada Allah dan mengerjakan sholatnya, maka Allah kasih jalan keluar. Apapun problem hidup kita, Allah kasih jalan keluar. Makanya coba kita tanya dalam diri kita sendiri. Kalau selama ini hidup kita kok dasarnya banyak masalah, masalah di rumah, masalah di luar, masalah tetangga, kayaknya hidup ini penuh dengan masalah, itu harus beres. Coba tanya dalam diri kita, Pak, udah benar belum sholat itu? Ada mungkin yang belum punya anak sampai sekarang ini, sampai hari ini kepengen punya keturunan tapi belum punya keturunan, coba deh cek sholatnya. Ada yang mungkin pasca COVID ini, setelah COVID bangkrut, nggak bisa naik lagi, masih susah aja. Tanya sholatnya juga, betul nggak sholatnya? Sebab ini jaminan dari Allah. Allah memberikan jaminan berupa rezeki. Apa kata Allah? Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Hai hambaku, perintahkan semua keluarga, anak-anakmu, istrimu, semua yang ada dalam rumahmu itu untuk mengerjakan sholat. Wastabir, dan bersabar dengan sholat itu. Sholat itu sabar, Pak. Jangan buru-buru. Sholat bawahnya buru-buru aja. Tuh. Lagi sholat masih ingat dunia. Coba dari kita dulu. Coba kalau kita ini ya, kalau kita lagi sholat, ketika takbir ihram, yang ini apa? Kan banyak dari kita ini takbir sih takbir, Allahu Akbar. Tapi yang diingat pekerjaan. Allahu Akbar. Jadi kunci mobil kalau gimana? Tuh. Gitu. Iya, ini tukang bukan gajian, udah tanggal berapa? Nah gitu. Banyak dari kita ini ketika sholat, takbir yang dihadirkan bukan Allahnya. Hampir kita tidak pernah menghadirkan Allah dalam sholat itu. Bahkan ada yang dari mulai takbir sampai salat urusannya dunia. Takbir ingat kunci mobil, baca Fatihah ingat kerja di kantor, ruku ingat bayar tukang, sujud ingat istri, ingat anak, segala macam, sampai salat semuanya urusannya dunia. Sehingga kita tidak pernah sama sekali menghadirkan Allah. Padahal kalau kita hadirkan Allah di dalam sholat, memahami makna bacaan sholat, di situ ada tempat-tempat kita berdoa kepada Allah, meminta sesuai dengan keperluan kita semua. Yang lagi sakit ada doanya. Ketika sujud, ketika rukuk, itu kan tempat-tempat kita minta aja berdoa. Bahkan ada hadis Nabi mengatakan aqrabul abdi min rabbih itu bahwa sajid. Sedekat-dekatnya hamba itu dengan Tuhannya itu ketika ada dalam sholat, dalam sujud.
Cuma sayangnya ketika kita sujud, kita nggak tahu cara makanya sujud. Sujud aja, baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Tapi kita nggak berdoa. Padahal as-salatu hiya doa. Salat ini adalah doa. Hampir dari mulai takbiratul ihram sampai salam itu isinya doa. Kalau kita paham. Cuma ada caranya, ada cara doanya menurut fikih. Jangan dulu ya, ini macam-macam. Doa bisa berikan ketenangan. Doa juga sebagai perlindungan. Akhirnya sholat dan amal fahsya wal munkar. Sholat ini bisa berikan perlindungan untukmu dari perbuatan kejiran. Baik perbuatan yang datang dari sendiri pada orang lain maupun dari orang lain tadi. Nah ini, sholat itu juga merupakan kunci sukses, Pak. Ya mungkin ada di sini yang pengusaha yang lagi usaha, yang mudah-mudahan yang lagi berbisnis, lagi usaha, lagi kerja. Sholat itu kunci sukses, kan? Atau barangkali kita juga pengen sukses di rumah tangga, ada yang pengen sukses punya anak, ada yang pengen sukses punya cucu, pengen rumah tangganya tentram. Ini sebenarnya sholat. Ini Allah yang mengatakan. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun, Allah mengatakan, qad aflahal mu'minun. Sungguh aku akan berikan keberuntungan, aku akan berikan kebahagiaan, aku akan berikan kesejahteraan, aku akan berikan kesuksesan kepada orang-orang mukmin yang bagaimana? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Kalau kita sholatnya benar, Pak, kita sholatnya bagus, baik, Allah jamin orang yang sholatnya benar pasti hidupnya tenang. Orang yang sholatnya benar pasti hidupnya bahagia. Yang jamin siapa? Allah. Bahkan ada ulama berpendapat mengatakan, perbaiki sholatmu maka Allah akan perbaiki. Bahwa punya masalah, baik masalah sama atasan, masalah sama istri, masalah hubungan sama anak, sama istri, sama keluarga. Kalau punya masalah kayak gini nih, Pak, udah perbaiki aja sholat. Bab ini Allah yang jamin. Man aslama bainahu wa bain Allah, barang siapa yang menjaga hubungannya dengan Allah, aslama bainahu wa bainan nas. Allah pelihara hubungannya dia dengan manusia. Yang penting sholatnya dulu. Ini kita sampai kapan? Apa jam berapa? Sampai Isra. Nah, kita lihat, kita ambil wahan. Nah ini wahan. Allah minta kita berkurban. Kata Allah, washolli li rabbika wahan. Kurban untuk apa? Untuk sholat. Maka ketika kita korbankan waktu untuk sholat, kalau udah adzan, kata Allah maksudnya gini, kalau udah adzan, tinggalin semuanya dulu. Tinggalin pekerjaannya. Yang punya warung tinggalin warungnya. Yang lagi meeting berhenti meetingnya. Stop meeting. Wakat beribadah kepada Allah. Nah ini sekali lagi, kenapa? Karena kalau kita dengar adzan, kita seolah-olah nggak punya getaran hati, nggak punya rasa apa ya? Rasa hormat, rasa takzim kepada adzan. Sehingga ketika dengar adzan itu biasa-biasa aja. Dia yang lagi warung aja, tak tanggung, warung masih ramai. Yang lagi meeting aja. Karena sekali lagi tadi kita nggak kenal ini yang manggil siapa sebenarnya. Padahal yang manggil Allah. Allah siapa solusi buat hidup kita. Allah berikan berbagai macam jalan keluar buat hidup kita. Allah berikan apa yang menjadi kehendak kita di situ. Cuma karena kita tidak paham, jadi kita cuek. Nah, ini hakikatnya kan Allah itu hadir dalam setiap sholat. Allah datang dalam waktu sholat itu nungguin kita. Allah datang nungguin ini. Jadi, kamu punya masalah apa? Kalau laporan, ya boleh. Nah, ini hakikatnya Allah itu hadir dalam setiap sholat. Allah datang dalam waktu sholat itu nungguin kita. Allah datang nungguin ini. Jadi, kamu punya masalah apa? Kalau laporan, ya boleh. Kalau laporan,
Coba Allah datang bawa sesuatu nama kita, tapi seolah-olah kita nggak butuh Allah. Tuh, apa masalahnya? Seolah-olah kita nggak butuh Allah. Ketika Allah datang menunggu kita baik aja. Bentar aja Allah tanggung sedikit. Atau bahkan ada yang punya badannya sehat, fisiknya kuat, nggak mau datang ke masjid. Padahal Allah menunggu kita. Kita nggak mau datang berburu Allah. Padahal Allah dalam salah satu hadis kunci Allah mengatakan itu, ketika kita berjalan ke hadapan, ketika kita jalan ke Allah itu melangkah ke Allah, Allah berjalan ke kita. Artinya Allah melangkahnya lebih banyak daripada langkah kita. Kita berjalan selangkah, Allah berjalan 7 langkah. Kita berjalan ke hadapan Allah, Allah lari ke kita. Ada nggak kita punya bos kayak gitu? Nggak ada, kita punya bos kayak gitu. Manggil aja, kita sudah nyamperin. Tapi Allah ketika manggil, kita jalan selangkah, Allah jalan kita 7 langkah. Allah nyamperin. Kita berjalan, Allah lari. Itu begitu sayangnya Allah sama kita. Kita mau kalau kita lagi, kita buka logika kita lagi, kita lihat berapa banyak sih waktu yang Allah minta sebenarnya dari 24 jam ini. Dari 24 jam yang Allah kasih kepada kita, dan kita pakai ini Pak buat kerja, buat santai, buat istirahat, buat kita jalan-jalan nikmati hidup, buat main bulu tangkis, ya buat main futsal, buat bercengkrama dengan keluarga, buat bersayang-sayangan dengan istri, dengan anak. 24 jam Allah kasih buat kita, ya. Berapa banyak sih Allah yang Allah minta buat kita? Kalau kita hitung Pak, satu sholat itu cuma 10 menit tiap waktu, maka sehari semalam itu kita cuma menghabiskan waktu kita buat sholat cuma 50 menit. 50 menit itu berapa lama kerja? Jam kurang. 24 jam yang Allah berikan kepada kita untuk menikmati hidup, Allah cuma minta sejam kurang dari kita. Enggak banyak Allah minta. Kata orang Betawi, iroh juga mau ngasih. Masa kita nggak mau ngasih sama Allah? Tadi Allah udah kasih begitu banyak nikmat kepada kita, triliunan nikmat, permintaan ribuan permintaan yang Allah sudah realisasi. Allah cuma minta kita sholat yang cuma 10 menit. Masa sih kita nggak mau juga ngasih? Sekalipun kita sholat, pikirannya bukan kepada Allah, pikirannya ke yang lain. Sholat di sholat datang memang benar dia sholat tepat waktu, sholat di masjid, tapi pikirannya nggak kepada Allah. Masa sih kita nggak mau ninggalin dunia sesaat aja buat Allah? Masa sih kita sholat ini masih memikirin dunia aja, masih memikirin kerjaan aja, masih memikirin yang lain? Kenapa kita nggak mau fokus khusus ini waktunya buat Allah, pikiran kita buat Allah, hati kita buat Allah, jiwa kita buat Allah? Cuma 10 menit Pak. Kalau sehari semalam cuma sejam kurang. Tuh, kalau sebulan dikali sebulan itu cuma 1 hari lebih 1 jam. 30 hari kita nikmati hidup, Allah cuma minta 1 hari lebih dari 1 jam. Kalau Bapak punya bos, coba diingat-ingat. Kalau kita pikir, kalau kita punya bos, Bapak punya bos, bosnya baik, ngasih mobil, ngasih rumah, wah, makanan dikasih setiap hari, beras dicukupin, listrik dibayarin, anak-anak sekolah diberesin semua. Kira-kira sama bos kita kayak gimana? Waduh, apa yang ada disuruh sama bos, kita nurut. Kata bos, ini kamu saya kasih rumah, saya kasih makanan, saya kasih makanan setiap hari, saya kasih makan setiap hari, saya kasih mobil, saya kasih semua kebutuhan hidup kamu. Kamu cuma saya suruh ngepel
rumah 1 jam sebulan pakai rumah 1 hari. Nyuci mobil saya, kemudian kalau pakai rumah, ini taman yang saya di rumah. Kira-kira kita ngerjain apa? Kira-kira kita ngerjain apa? Mau apa kita kalau sama bos itu? Ini Allah yang udah lebih ngasih daripada sekedar yang bos kita kasih pada kita masih segan. Logikanya, kita sebenarnya tahu bersyukur apa enggak sih? Hebat. Jadi Allah berikan kita itu, sholat itu gak banyak-banyak. Dan itu bukan buat Allah. Allah sama sekali gak ambil keuntungan dari kita. Allah gak memberikan ambil keuntungan dari sholat-sholat kita. Kita mau sholat, Allah tetap kaya. Allah tetap maha besar. Allah maha kaya. Kita gak sholat, Allah gak rugi. Permasalahannya Pak, dari sekian sekarang sholat yang kita kerjain itu, apakah sholat yang kita bekerja selama ini sesuai dengan kehendak Allah atau jangan-jangan sesuai dengan kehendak sendiri? Masih setahun-tahunnya kita doang. Coba deh, Bapak terakhir baca sholat kapan? Biasanya kalau saya tanya nih di jemaah-jemaah, kapan terakhir belajar sholat? Banyak jawabannya SD, SMP. Ada nggak yang SD terakhir belajar sholat? Yang terakhir belajar sholat benar-benar SMP ada. Kalau belajar sholat SD, belajar sholat SMP, tahu apa yang tentang sholat? Paling kan diajarin baca doa kita. Mbak sholat itu pertama niat, habis niat pertama itu kita baca niat dalam lisan, kemudian takbir niat dalam hati, habis itu baca doa kita, baca Fatihah, sujud, ruku, iktidal, sujud, paling gitu doang. Tapi tahu nggak sholat yang sebenarnya Allah mau dari kita ya? Pernah nggak Bapak belajar benar-benar khusus memahami tentang sholat? Coba belajar Bapak belajar dari SD, dari TK sampai kuliah berapa tahun? TK 2 tahun, SD 6 tahun, 8 tahun, SMP 3 tahun, 13 tahun, 11 tahun, SMA 3 tahun, 14 tahun, kuliah 4 tahun, 20, hampir lebih 20 tahun lebih Pak. Kita belajar hanya untuk mendapatkan kepentingan dunia. Nah, kita belajar begini Pak, sampai S3, sampai S2, sampai S3, sampai punya gelar doktor, profesor. Itu cuma buat menggapai dunia doang Pak. Yang nanti dunianya bakal kita tinggalin. 22 tahun Pak kita belajar dunianya akan kita tinggalin. Tapi pernah kita berpikir belajar sholat yang sesungguhnya adalah bekal hidup kita, bukan cuma bekal di dunia, tapi bekal kita nanti di akhirat. Ini sholat yang kita kerjain Pak, buat bekal kita mau sukses di dunia, dan terusnya bekal nanti buat di akhirat kalau kita mau sukses. Kalau kita turunin ini, kita warisin sholat ini kepada anak-anak kita ajar anak-anak kita sholat, maka insya Allah anak-anak kita ini menjadi mudah-mudahan menjadi salah satu yang memberikan syafaat buat kita. Pernah nggak Bapak membeli anak ini sholat? Kita gampang memberikan pembekalan anak-anak tentang pendidikan duniawi. Gak bisa bahasa Inggris, datangin guru bahasa Inggris. Gak bisa matematika, datangin guru matematika biar dia bisa matematika, biar dia bisa ikut olimpiade. Gak bisa apa lagi, gak bisa menggambar, datangin guru menggambar biar dia jadi pelukis hebat. Biar dia penyanyi terkenal, datangin guru khusus buat nyanyi. Tapi pernah nggak Bapak datangin guru khusus buat sholat buat anak-anak Bapak, yang kalau dia sholat dia bisa sukses di dunia, bahkan dia sukses di akhirat, bahkan dia bisa memberikan syafaat buat kita. Tuh.
Kita bakalin anak kita sholat, kita bukan anak dunia terus. Kita nggak pernah bakalin anak kita sholat. Sholat aja dulu. Sebab sholat ini yang mampu melindungi anak-anak kita. Anda dijelaskan, akhirnya sholat, inna sholat, karena al-fahsya wal munkar. Ini sekarang Pak, banyak kejadian anak-anak dibully. Coba kita bekali anak kita dengan sholat. Insya Allah anak-anak kita ini terhindar dari perbuatan kayak itu Pak. Bapak Allah jagain. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ayo ya kita pelajari sholat lebih dalam lagi, biar paham betul Allah yang kasih kita sholat ini sebenarnya siapa. Biar kita paham posisi kita ini dengan Allah kayak apa sebenarnya. Sehingga ketika Allah panggil itu, kita langsung tergerak, ya Allah ini Allah yang panggil. Kalau presiden manggil kita langsung mendekati presiden, langsung kita nyamperin presiden. Kalau lurah manggil kita langsung kita datang ke kelurahan. Ini yang manggil Allah. Coba gerakin hati kita. Ini Allah yang manggil, yang begitu rahman, begitu rahim, yang begitu banyak memberikan kita kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan. Ajarin juga kepada kita, istri, anak, sholat. Tanggung jawab kita sebagai laki-laki kita, nggak cuma di dunia Pak. Sampai akhirat. Jangan sampai ketika kita nanti di akhirat, kita udah masuk surga, tiba-tiba ada problem, ada masalah. Kita lagi enak surga nih Pak, lagi santai-santai surga, tiba-tiba kita dipanggil sama Allah. Ini istrinya siapa? Istri antum Pak Burhan. Betul ini istri antum. Kata Allah itu. Kata istri antum nggak pernah ngajarin istri antum sholat. Kata istri kita mau, iya betul dari Allah. Dia mah sholat pintar, belajar sholat. Dia mah sholatnya bagus, sholatnya benar, sholatnya rapi ya Allah. Tapi dia nggak pernah ngajarin saya bagaimana caranya sholat ya Allah. Sehingga saya sholatnya nggak diterima sama engkau ya Allah. Kata anak-anaknya yang lain, ya Allah bapak saya mau kita sholat. Dia mah rajin ke masjid, belajar sholatnya juga rajin, ngajinya rajin. Tapi saya nggak pernah diajarin sholat ya Allah. Sehingga saya jadi preman, sehingga saya jadi bandel, sehingga saya jadi orang yang memang durhaka terhadap ya Allah. Tuh bapak saya. Tuh. Makanya berlimpah kita pada sholat. Sholat dulu dah. Yang lainnya nyusul. Ya. Bukan yang lainnya sepele, yang lainnya juga perlu. Baca Quran wajib, baca Quran wajib, bapak. Sholat isinya adalah ayat-ayat Allah, firman-firman Allah. Kalau nggak butuh baca Fatihahnya, baik, itu aja lagi. Mau ada yang mau nanya lagi? Yang mau nanya silakan mau nanya.
tapi ujung-ujung sholat tak semuanya. Jadi saya buat kajian ada sholat khusus. Ini pakai bahasa sedikit kita sama pentingnya. Ya. Nah, itu ada sholat sesuai kebutuhan ibu. Gimana sebenarnya kita sholat ini sih? Kalau kita sakit sholatnya gimana? Kalau kita lagi kebutuhan hidup itu mau lagi usahanya lagi turun, kita sholatnya gimana? Sebenarnya caranya cuma kita nggak tahu cara pakai sholat. Kan kita sholat aja. Padahal kalau kita sholat yang benar, kita khusyuk pada Allah, ya, tahu cara doa di dalam sholat, di mana kita menggunakan sholat, menggunakan doa dalam sholat, itu benar-benar Allah memberikan. Saya berkali-kali ini saya coba sendiri buat diri saya. Saya pernah satu ketika berangkat ngajar nih, ta'lim itu subuh. Ini perut katanya sakit banget. Sampai kenyang-kenyang sakit. Ada apa? Sambil wudhu aja. Sambil wudhu. Sholat. Ya sholat ini dari mulai awal sampai akhir itu kita khusyuk. Dan ketika sholat kita khusyuk itu tadi Allah menjamin buat abdul minun ada di dalam sholatin khusyuk. Kalau kau sholat khusyuk, Allah pasti akan kasih kesembuhan. Pasti kalau Allah bilang pasti. Nanti itu luar biasa. Itu saya sholat 2 rakaat. Selesai sholat hilang. Dan itu berkali-kali saya begitu. Ada berkali-kali saya begitu. Saya merasa ini tiba-tiba sholat khusyuk. Kalau tempoh hari saya lagi angkat ponakan itu begini, mungkin badannya berat. Ini kayak orang sholat kejepit, kayak sholat kejepit. Saya mau ceramah Pak. Udah gak ceramah, aduh, berarti. Terus kalau saya dulu sholat. Sholat cuma ketika memang kan ada space tertentu buat kita doa. Salah satunya adalah ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ada space yang Allah janjikan kalau kau berdoa di situ, aku kabulkan hati itu. Itu ada sih. Nanti di ruku kalau kita baca riwayat Rasulullah, rukunya Rasulullah ini lama. Nah sebentar. Jadi yang kita baca itu subhanallah dia masih cuma pembukanya doang. Pembukanya doang itu pujian haknya Allah. Kan Allah membagi sholat 2 bagian. Qasam sholat li wa na'am. Aku bagi sholat itu untukku dan untuk hamba. Yang untukku itu pujian kita pada Allah. Kepada hamba itu kita minta apa? Maka ketika ruku minta aja. Minta. Ketika sujud minta. Sesuai dengan kebutuhan kita. Bukan kita sholat untuk duniawi, tapi Allah menyiapkan tempat-tempat untuk kita sama Allah. Tapi niatnya jangan aku sholat biasa juga jangan begini. Sholat aja kan, sholat mutlak, sholat apa? Sholat aja begini. Kalau bisa sholat aja. Sholat aja kita minta memang ada tempat yang mau yang kita lakukan tadi bilang wasa'in beliau sholat. Minta tolong pada aku dengan sahabat dan sholat. Allah yang bilang itu. Cuma kita nggak pernah pakai. Kita nggak pernah pakai sholat kita minta tolong sama Allah. Dan itu fasilitas koordinasi. Ya banyak fasilitas evaluasi sebenarnya gitu kan. Ada sholawat, ada zikir asmaul husna. Al-Quran juga sebagai pembinaan para Rasulullah yang berbeda. Memang banyak. Tapi memang sholat ini adalah afdhalul ibadah sholat. Baik-baiknya ibadah itu adalah semakin kita dekat sama Allah, kita ada kajiannya Pak, waktu ini. Ada kajian bagaimana kita frekuensi kita ini semakin banyak ketemu Allah, maka Allah akan menjadikan kita prioritas waktunya. Kita sering ketemu sama Allah Pak, kalau jadi kita prioritas Pak. Benar. Coba gitu. Kalau memang tak percaya orang saya coba sendiri. Gitu. Banyak sholatnya. Kalau itu jangan cuma sholat 5 waktu. Kalau bisa sholat yang 50 rakaat dan 50 rakaat sholat. Saya ngajar kajian ini Pak, kajian proses sholat ini sebenarnya kajiannya saya pakai rasio.
Saya bukan cuma sekedar kajian atau bahasa kitab-kitab yang saya tulis di sini. Ini kajian kitab sebenarnya, Pak. Ini kitabnya saya namanya Maqasidus Shalah. Ada kitabnya, kitab Syekh Izzuddin bin Abdul Salam, namanya kitabnya Maqasidus Shalah. Ini kajiannya. Terus kajian kitab dari Imam Al-Ghazali Asrarus Shalah wa Muhimmatul ini. Ada bagian di kitab ini Ulumuddin itu ada sebagian namanya Asrarus Shalah wa Muhimmatul. Ini saya tuangin di sini, Pak, bentuknya jalur rasil. Saya buat logikanya terbuka. Makanya saya sering kasih contoh. Ini rasil yang kira-kira gampang masuk ke otak kita. Apa itu? Kalau mau apa? Kita baru pertama kenal ya. Kita pengen tahu dulu namanya siapa Bapak. Apa dulu? Yang lain? Nama saya sih. Oh gitu ya. Mungkin yang lain terbaliknya ya. Saya sering sini ya, Pak. Cuma sering Bapak jalan kan. Saya sama Gus Is, sering sama Gus Is. Saya Bogor, Pak. Nah ini saya. Ini kajian saya. Nanti kajiannya macam-macam karena saya bilang ketika saya masuk kantor, saya nggak bisa ngomong begini, Pak. Kalau saya masuk ke kelompok pengusaha itu, kadang-kadang pengusaha undang tuh, pengen tahu misalnya ngetes dulu sih, gitu kan? Ngumpulin. Saya pembahasannya nggak pembahasan kayak gini, Pak, saya. Jadi saya membahas bagaimana kunci sukses buat orang kayak gimana. Itu saya jawarin, Pak. Kalau tadi kan cuma sedikit doang tuh, itu bisa saya jawarin. Itu ada namanya rasil dari mulai ada sampai salam. Itu ada semua. Dari adanya sampai salam itu Allah semua kasih petunjuknya ada semua. Engkau mau sukses ini petunjuknya. Itu kayak orang kita baca buku petunjuk gak enak juga. Kalau udah dengar, saya baca buku petunjuk, ya Allah ini. Ternyata begini ya. Gitu. Bahkan kita ketika kita zikir itu habis sholat banyak kita nih zikirnya kosong. Iya nggak? Kita baca nih. Allah Taala ini sebenarnya salah. Dia sebenarnya ada pahalanya, ada pahalanya. Pahalanya ada, Pak. Soal tadi yang saya